Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kembali bertemu lewat layar kaca. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat selalu, begitu juga seluruh keluarga kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba sedikit mengkaji, mengulik salah satu pembahasan yang kiranya ini sangat penting untuk semua pihak, khususnya untuk kaum muslimin. Terlebih kita dalam bulan Ramadan, maka mudah-mudahan pembahasan ini nanti mendatangkan manfaat yang besar, baik untuk saya yang menyampaikan, maupun untuk semua kita yang mendengarkan di balik layar kaca. Tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tradisi Ramadan yang perlu untuk ditinjau ulang. Pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah, namanya kita sebagai manusia, ada adat istiadat tradisi yang sehari-hari kita jalankan. Karena kita hidup bermasyarakat yang sangat beragam. Tradisi ini bisa menjadi pemersatu, bisa menjadi penguat antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Cuman ya tetap saja sebagai seorang muslim, tradisi itu tidak dapat menjadi argumentasi untuk semua hal. Ada batasan-batasan syariat yang perlu kita perhatikan, sehingga beberapa tradisi khususnya yang dijalani oleh muslimin di Indonesia ini perlu ditinjau ulang, ya, sesuai tentunya dengan kacamata syariat. Karena dalam kajian ilmu usul fikih, tradisi itu ada dua jenis, yaitu al-urufus sahih dan al-uruful fasid. Sebagaimana disebut oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Wajiz fi Ushulul Fiqh. Tradisi atau al-uruf itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan al-urfus sahih atau uruf yang benar, tradisi yang baik. Dan ada yang disebut dengan al-uruful fasid atau tradisi yang buruk. Baik dan buruknya ini patokannya sederhana sekali. Apabila uruf atau tradisi tersebut yusadimu syariah au yuhallilu halalan au yuharrimu haraman fahuwa fasidun. Apabila tradisi itu melanggar atau menabrak norma-norma syariat, semisal menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau dia mengharamkan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh syariat, inilah yang disebut dengan uruf fasid atau tradisi yang buruk. Tetapi apabila tradisi tersebut la yuharrimu halalan, tidak mengharamkan sesuatu yang halal dalam pandangan syariat, wala yuhallilu haraman, dan tidak pula menghalalkan sesuatu yang diharamkan syariat, maka tidak masalah. Tradisi tersebut diizinkan dalam syariat, sebagaimana Rasulullah pun hidup dalam tradisi masyarakat Arab ketika itu. Pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengulik beberapa tradisi-tradisi Ramadan yang selama ini biasa kita laksanakan, baik saya maupun kita semua, yang perlu untuk ditinjau ulang. Apakah dia sesuai dengan syariat ataupun tidak. Jika nanti tradisi itu sejalan dengan syariat, maka tidak masalah untuk kita praktekkan. Tapi jika ternyata tradisi tersebut bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan ajaran Islam, menghalalkan sesuatu yang haram dalam syariat, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal, mudah-mudahan kita bisa berlapang dada untuk nanti perlahan-lahan beranjak menuju kepada syariat, atau tradisi tersebut diubah menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada banyak tradisi yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini, tapi tentu karena keterbatasan waktu kita dan mungkin kesibukan kita sehari-hari, maka dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengulik, mengkaji, mendalami 3 dari beberapa tradisi yang nanti akan kita tinjau dalam pandangan syariat. Yang pertama, pemirsa sekalian, kita akan mulai atau berangkat dari tradisi kita dalam membangunkan orang lain untuk sahur.
Macam-macam caranya di masyarakat, sebahagiannya unik, bahkan lucu-lucu untuk dilihat. Tapi sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, kita akan coba melihat apakah tradisi tersebut sejalan dengan syariat. Yang pertama, perlu kita ingat bahwa sebenarnya terlepas dari tradisi yang unik di masing-masing daerah, di masing-masing tempat dalam membangunkan sahur, sebenarnya Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang benar dalam membangunkan sahur. Bahkan cara tersebut pun diajarkan langsung oleh Nabi SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat. Bagaimana caranya? Cara yang diajarkan adalah dengan mengumandangkan azan pada saat munculnya fajar kadzib. Fajar kadzib itu apa? Fajar kadzib itu adalah seberkas cahaya yang muncul ya lebih kurang 1 jam sebelum masuknya waktu subuh, di mana cahaya itu nanti muncul di langit sebelah timur dengan bentuk yang tidak beraturan dari bawah ke atas. Beda dengan fajar shadiq atau fajar masuknya waktu subuh. Fajar waktu subuh itu muncul ketika ada seberkas cahaya di langit sebelah timur yang melintang panjang dari utara ke selatan. Nah, adapun fajar kadzib atau fajar yang datang lebih kurang 1 jam sebelum masuk waktu subuh, ciri khasnya itu tadi, dia meninggi dari bawah ke atas. Itu tanda telah masuk waktu fajar kadzib. Nah, ketika masuknya waktu fajar kadzib yang lebih kurang 1 jam sebelum subuh ini, kebiasaan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi SAW, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, anna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Abdullah ibn Ummi Maktum." Ya, bahwasanya Bilal itu azan ketika malam hari sebelum masuknya waktu subuh. Maka begitu Bilal azan, makanlah kalian, minumlah kalian sebelum datangnya Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengumandangkan azan subuh. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maka berdasarkan hal ini disunnahkan bagi kita untuk membangunkan orang baik itu untuk sholat tahajud maupun sahur dengan cara mengumandangkan azan. Ada pembahasan selanjutnya nanti kita akan kaji pada segmen selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua mengambil manfaat dari hadis yang telah kita kaji tadi. Pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang tradisi yang perlu ditinjau ulang pada bulan Ramadan. Tadi pada segmen pertama kita membahas salah satu tradisi yang perlu ditinjau ulang adalah tradisi membangunkan sahur. Kalau mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah tradisi yang selama ini kita lakukan dengan cara membangunkan orang dengan menggunakan mikrofon sahur, atau misalnya tradisi sebagai anak muda yaitu sahur on the road, ya, membangunkan orang di jalan, itu haram dalam pandangan syariat? Haram tidaknya bukan tergantung tradisinya, tapi bagaimana tradisi itu dijalankan. Karena begini, kita lihat faktanya di masyarakat, tidak sedikit laporan-laporan gara-gara tradisi yang dilakukan tersebut justru bukan mendatangkan kebaikan, tetapi beberapa peristiwa itu justru mendatangkan hal yang tidak baik. Misal, beberapa pengurus masjid tidak memanajemen siapa yang berhak untuk mengumandangkan lantunan sahur pada pagi hari atau subuh hari. Sehingga kadang-kadang bahasa yang digunakan tidak tertata dan tidak jarang menimbulkan konflik di masyarakat. Bahkan di sebagian tempat sampai menyebut-nyebut nama orang, ya mungkin maksudnya untuk lucu-lucuan, maksudnya untuk bercanda, tapi tidak jarang ini akhirnya menjadi penyebab kegaduhan, bahkan penyebab konflik, baik antara pengurus masjid maupun masyarakat. Begitu juga sahur on the road. Ya, jika dilakukan dengan baik, di mana anak-anak muda memberikan makanan pada saat sahur, mengajak orang bangun untuk sahur, tidak masalah. Tapi kalau itu terjadi, mengakibatkan gesekan antara beberapa pemuda, hanya karena untuk adu gengsi pada bulan Ramadan, atau misal gara-gara sibuk membangunkan orang sahur, dia sendiri lupa untuk sholat subuh, maka ini jelas haram hukumnya.
Karena membangunkan orang itu ya hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada satu orang membangunkan, yang lain tak ada kewajiban lagi untuk membangunkan. Sedangkan sholat subuh itu hukumnya fardu ain, kewajiban bagi semua umat Islam. Jadi jangan pula gara-gara yang fardu kifayah kita meninggalkan yang fardu ain. Jadi bukan masalah haram tradisi tersebut, tetapi balik pada konsep awal. Ketika tradisi itu di dalamnya mengandung keburukan, mengandung keharaman yang telah diberikan batasannya dalam syariat, maka haramlah dia. Hanya saja saya mengajak kepada pemirsa sekalian, jika syariat sudah punya cara sendiri, sudah punya aturan main sendiri, kenapa kita tidak mengamalkan aturan syariat tersebut? Apalagi sebahagian masyarakat, dia tidak tahu ada aturan tersebut. Ada syariat terkait bagaimana cara kita membangunkan orang sahur di subuh hari. Sehingga kalau kita mulai dengan praktek mengumandangkan azan pada saat munculnya fajar kazib atau pada saat 1 jam sebelum subuh, sehingga orang bisa tahu, oh ternyata syariat itu punya aturan seperti itu. Syariat ternyata ada loh cara yang digunakan, yang bisa kita gunakan dalam syariat terkait membangunkan orang sahur. Dan ini bukan hanya berlaku di Ramadan saja sebenarnya, tetapi kesunahan membangunkan orang pada waktu fajar kazib itu untuk setiap waktu. Di antaranya sebabnya kata para ulama, sebagaimana disebut oleh Imam Taqiyuddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, fungsi azan pada saat sahur tersebut adalah untuk membangunkan orang yang mungkin berniat untuk sholat tahajud atau membangunkan orang yang mungkin berniat untuk melaksanakan puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Jadi kita punya aturan syariat sendiri. Boleh bertradisi, tapi alangkah baiknya kalau sudah ada aturan syariatnya, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan supaya orang, kaum muslimin khususnya, tidak asing dengan aturan syariat tersebut. Yang kedua, di antara yang perlu ditinjau ulang itu adalah tradisi bermain petasan ketika Ramadan. Bermain petasan ini sebenarnya merupakan tradisi luar. Tidak ada tradisi dari orang-orang tua kita di Nusantara dulu bermain petasan untuk menyambut kegiatan apapun. Baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan sebagainya. Ini murni merupakan resapan daripada tradisi luar. Kembali kepada aturan di awal tadi, tradisi itu bukanlah sesuatu yang dilarang. Tapi lihat, kalau terjadi banyak mudarat akibat tradisi tersebut, maka legowolah kita, berlapang dadalah kita, ayolah kembali kepada syariat, tinjau ulanglah tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut. Kita lihat, di antara fenomena yang kita lihat itu ya banyak anak-anak yang bermain petasan tersebut, di mana mereka nggak ngerti konsep tentang keselamatan, safety, tentang bahan peledak yang digunakan dalam alat ataupun petasan tersebut. Sehingga tidak jarang justru menimbulkan mudarat, cedera yang berbahaya kepada anak-anak. Ya namanya anak-anak, mereka nggak ngerti kalau itu bahaya gitu. Bahkan kalaupun mereka bisa menjaga diri mereka sendiri, tapi kadang-kadang mereka bercanda, melempar mercon kepada temannya, petasan kepada kawannya, sehingga mendatangkan mudarat pada hal yang lain. Ditambah lagi, kadang-kadang kita bermain di kawasan ramai penduduk, di mana banyak orang yang mungkin anak-anak sakit, orang tua yang sedang sakit, dan itu sangat mengganggu sekali. Terlebih tidak jarang, anak-anak yang bermain petasan tersebut melakukan kegiatan tersebut pada saat orang melaksanakan sholat tarawih, dan itu sungguh sangat mengganggu. Dan kita semua tahu hal itu, tapi kadang-kadang ya karena sudah tradisi kita kurang berani untuk mengomentari hal tersebut. Sehingga jamaah sekalian, para pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah, bisalah coba kita tinjau ulang kembali. Apalagi pemerintah sebenarnya punya undang-undang darurat pada tahun 1951, Undang-Undang Nomor 12, di mana mengatur terkait dengan bahan peledak termasuklah petasan ini. Sehingga larangan dari pemerintah selama tidak melanggar aturan syariat pun wajib untuk dipatuhi. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Nah, dalam hal ini pemimpin itu wajib ditaati karena aturan yang mereka lakukan tidak bertabrakan dengan aturan syariat. Maka termasuk tradisi yang perlu ditinjau ulang adalah tradisi main petasan ini. Khusus kita kepada orang tua yang punya anak-anak, tentulah mereka nggak bisa beli petasan itu kecuali ada suplai dana dari orang tua. Maka mudah-mudahan ini bisa diperhatikan bagi kita semua.
Pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sampailah kita pada segmen terakhir dalam kajian terkait tradisi Ramadan yang perlu untuk ditinjau ulang. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, paling tidak ada 3 tradisi yang bisa kita kaji, dan tradisi yang terakhir yang mungkin perlu ditinjau ulang, dan ini mungkin sensitif bagi sebagian orang, yaitu tradisi bersalam-salaman ketika Lebaran. Adakah hal yang salah dalam salam-salaman? Ya, namanya salaman tidak salah. Salaman itu merupakan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasafahu yadhhabil ghil." Bersalam-salamanlah kalian, karena dengan bersalaman itu bisa menghilangkan rasa iri dengki antar satu dengan yang lain. Cuman pemirsa sekalian, di antara permasalahan yang muncul adalah tradisi ini akhirnya melebar di mana orang tidak lagi memperhatikan mana yang mahram dan mana yang tidak mahramnya. Di situ persoalannya. Sepakat para ulama 4 madhab, bahkan diklaim oleh para ulama sebagai ijma, kesepakatan dari seluruh ulama dari dulu sampai sekarang, bahwa haram hukumnya bersalaman dengan lawan jenis yang tidak mahram kita. Mungkin bagi sebagian orang ini dianggap kuno, dianggap tidak relevan. Tapi sebenarnya tidak ada yang tidak relevan dalam syariat. Di mana sebenarnya tujuan syariat itu untuk membatasi pergaulan, supaya jangan sampai dari hal-hal kecil yang kita sepelekan, akhirnya berdampak pada hal buruk yang besar. Nah, dalam pandangan syariat, jelas ya, orang-orang yang tidak mahram itu haram pula untuk disentuh. Tetapi mereka yang mahram boleh, seperti emak kita, ibu kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita, diperbolehkan. Satu-satunya orang yang bukan mahram kita yang halal untuk disentuh adalah pasangan kita. Nah, tapi selain itu seperti tetangga, atau bahkan yang banyak orang tidak tahu, saudara ipar kita. Seorang laki-laki dia punya abang misalnya, dan abangnya dia punya istri, jadi itu merupakan kakak ipar kita. Itu bukan mahram kita. Itu bukan mahram kita. Tetapi karena sudah mentradisi, orang buat saja. Tapi jelas, walaupun ini sudah mentradisi, bukan berarti itu boleh dalam pandangan syariat. Andai seluruh manusia melakukan pelanggaran syariat tersebut karena sudah tradisi, tetap hal yang haram dalam syariat tetaplah haram. Nah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyuta'ana fi ra'si rajulin bimakhitin min hadid khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillulah. Di mana dipakukan di kepala seorang laki-laki dengan paku yang terbuat daripada paku besi, itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan halal baginya. Hadirin sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah aturan syariat. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, gimana kalau seandainya kita salamannya pakai alas? Dan ini terjadi di banyak masyarakat, di mana ibu-ibu mungkin dia ambil kerudungnya, lalu dia salamkan kepada orang yang lawan jenisnya. Keharaman berjabat tangan bagi yang tidak mahram itu bukan masalah pakai alas atau tidak. Keharaman itu karena terjadi sentuhan. Karena kalau seandainya diperbolehkan pakai alas, berarti nggak apa-apa dong kita sentuh lawan jenis asalkan pakai baju. Ini nggak benar. Nggak benar. Bukan masalah alas atau tidaknya. Betul bahwa menggunakan alas dalam bersalaman itu efeknya adalah tidak membatalkan wudhu, tapi tidak menghilangkan keharaman akibat bersentuhan tersebut. Ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Karena begini, 1 bulan kita puasa Ramadan, berharap kita mengambil kemenangan, mendapatkan kemenangan di hari Lebaran. Jangan pula di hari pertama Lebaran, baru pagi lagi kita berlebaran, sudah melakukan pelanggaran syariat. Nah, sehingga para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang anggap ini kuno karena sudah mentradisi di masyarakat. Tapi yang jelas, sesuatu yang halal dalam pandangan syariat tidak bisa sesuatu yang haram dalam pandangan syariat tidak bisa menjadi halal lantaran seluruh manusia meninggalkan syariat tersebut. Syariat tetaplah syariat sekalipun manusia mengabaikannya. Jadi, inilah beberapa tradisi yang mungkin bisa untuk kita perhatikan dan kita kaji bersama. Pemirsa sekalian, maka kesimpulan daripada kajian kita pada kesempatan kali ini adalah Islam tidak melarang tradisi. Bagaimana mungkin Islam melarang tradisi sedangkan kita makhluk zon politikon atau makhluk yang bersosial. Kita hidup nggak sendiri. Dengan beragam
kehidupan kita. Berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, warna kulit. Tradisi itu bisa menjadi sesuatu yang menyatukan perbedaan tersebut. Tradisi itulah yang kadang menyatukan sesuatu yang mungkin tak bisa disatukan oleh budaya, tak bisa disatukan bahkan oleh negara. Tradisi itulah yang menyatukan berbagai elemen. Tapi tetap Islam punya aturan sendiri. Islam tidaklah melarang orang bertradisi, beradat istiadat. Yang dilarang oleh syariat itu adalah apabila suatu tradisi, adat, kebiasaan masyarakat itu menghantam atau menabrak norma-norma syariat. Selama dalam tradisi itu tidak ada aturan syariat yang dilanggar, tidak ada aturan dalam hukum Islam yang ditabrak, maka silahkanlah dan jadikanlah tradisi tersebut sebagai alat nomor satu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jika tradisi tersebut bertabrakan dengan aturan syariat, jika ada hal-hal yang atau norma-norma yang telah ditetapkan oleh syariat secara baku, maka kita berlapang dada. Bukan kita benci tradisi, tetapi Islam punya aturan tersendiri, di mana seorang Muslim dipinta oleh Allah untuk tunduk patuh pada aturan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah kalian atau laksanakanlah ajaran Islam ini secara sempurna, secara kafah semampu kita. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. InsyaAllah mudah-mudahan kita sehat selalu, umur panjang dan barokah, sehingga kita dapat kembali berjumpa di kesempatan yang lain. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.